Ditreskrimsus Polda Banten yang juga adalah wajah baru Bapak Condro yang memang dalam konteksnya pengungkapan pertama untuk wilayah Polda Banten mengawali tugas beliau sebagai Kasubdit. Juga teman-teman dari penyidik Ditreskrimsus Polda Banten. Hari ini kita akan menyampaikan informasi publik tentang pengungkapan kasus perdagangan kosmetik ilegal berupa sampo dan minyak rambut yang dikemas dalam bentuk sasetan dan menggunakan merek-merek terkenal. Sekali lagi, menggunakan merek-merek terkenal. Seperti yang kita lihat di depan, ada yang merek Dove, Sunsilk, Gatsby, Clear, dan yang biasa kita temukan di warung-warung atau di tempat-tempat jualan kosmetika lainnya. Ini merupakan pengungkapan yang signifikan di mana informasi yang dikelola oleh teman-teman Ditreskrimsus berasal dari masyarakat, dan bahkan pengungkapan pertama itu juga berasal dari warung penjualan yang ditemukan barang-barang ini di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih lengkapnya, kita mendengarkan penjelasan secara teknis pengungkapan kosmetik, sampo, dan minyak rambut bermerek palsu yang mungkin kalau ini diedarkan dapat saja mengakibatkan iritasi pada kulit dan pada rambut konsumennya. Kami persilakan kepada Bang Dedi untuk bisa menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada kesempatan sore hari ini ingin menyampaikan informasi berupa pengungkapan barang-barang yang diduga palsu. Ya, diduga palsu antara lain berupa sampo seperti rekan-rekan lihat sendiri, ya, kemudian minyak rambut. Ya. Adapun barang-barang tersebut setelah kita dalami, setelah kita lakukan pemeriksaan ahli, barang-barang tersebut tidak sesuai komposisinya maupun kandungan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ya, pada kesempatan sore hari ini kami sudah mengungkap dan menangkap satu orang aktor intelektual, ya, pelakunya yang ada di belakang. Kemudian dengan sejumlah barang bukti yang rekan-rekan saksikan di sini. Ya. Kemudian untuk lebih lanjut nanti penjelasan secara teknis dengan Kasubdit. Terima kasih. Baik, kita persilakan Pak Condro untuk bisa menyampaikan informasinya. Baik, terima kasih. Jadi ini berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat akan adanya dugaan penjualan sampo dan minyak rambut yang kebetulan ini menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan komposisinya yang dijanjikan. Kemudian dari hasil penyelidikan anggota kami di lapangan, bahwasanya modus operandinya sudah berpindah-pindah. Jadi pelaku ini sudah bekerja kurang lebih selama 3 tahun dengan 5 orang karyawannya yang digaji masing-masing kurang lebih 15 juta per orang. Jadi ini peredaran sudah terlalu lama, lokasinya berubah-ubah dan berpindah-pindah, dan kita temukan di wilayah Tangerang. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan hal ini, kita kenakan pasal 60 dan pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 15 tahun serta denda 1,5 miliar. Jadi perlu ketahui ini untuk membedakan, rekan-rekan, untuk pembelajaran masyarakat, untuk membedakan antara produk yang asli dan yang palsu. Yang pertama dari ini, dari apa? Dari alat sambungnya, sambung ya, penyambung antara sampo yang satu dan yang lain. Kalau yang palsu itu tidak rapi, masih kelihatan ini lubang-lubangnya nih, lubang-lubangnya pembatasnya. Ini yang asli nih, yang asli rapat ya. Kemudian terkait dengan isi, ini yang palsu.
Ini yang asli. Nah, dari warna udah dibedakan. Yang palsu warnanya lebih kuning. Ya, lebih kuning tua. Ini yang palsu ini. Yang asli warnanya lebih kuning muda. Kemudian dari baunya juga berbeda. Yang palsu malah lebih wangi, menyengat. Kemudian yang asli kurang wangi tapi lembut. Karena ini sebagai edukasi kepada masyarakat. Saya kira demikian, udah. Terima kasih. Baik, kita ulangi bahwa tersangka atas nama HL umur 28 tahun sesuai dengan KTP berdomisili di Medan. Tapi pada saat dilakukan penangkapan, beliau adalah pengelola sekaligus yang bertanggung jawab atas gudang produksi di Paku Haji, Tangerang, Kabupaten. Dan setelah melakukan pemeriksaan 7 saksi, maka terhadap saudara HL telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan bahan baku untuk memproduksi kosmetik palsu ini adalah soda api. Kemudian dicampur dengan alkohol 96%, termasuk lem, bahan pengawet, dan pewarna makanan. Dan ketika dilakukan pengecekan di perusahaan tersebut tidak ada legalitas badan hukum usaha maupun izin industrinya. Termasuk di depan kita ini sebenarnya adalah merek dari perusahaan besar, karena dia adalah agen tunggal pemegang merek. Sehingga ketika kita tanya apakah ada legalitas kerjasama atau kontrak dengan perusahaan besar tersebut, lagi-lagi tidak ada. Maka ini adalah salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang merupakan keberhasilan diungkap pada akhir tahun 2021. Dan kami juga membuka informasi kepada masyarakat supaya bila bertemu dengan peristiwa seperti ini, jangan ragu untuk dilaporkan. Kita tidak ingin benda-benda kosmetik yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat dikonsumsi dalam kondisi palsu, sehingga mengakibatkan masyarakat juga menjadi korban dengan iritasi atau kelainan pada bagian kulit atau pada bagian tubuh lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan Mamo. Pak, kalau untuk hasil dari para tersangka ini selama ini melakukan aksinya ini berapa, Pak? Keuntungan? Jadi untuk keuntungan kita kalkulasikan sama bahasa keterangan Pak tersangka 200 juta Pak. Per bulan. Wow. Untuk keuntungan ya. Operasi sudah berapa? Sehingga dia bisa membayar karyawan untuk 15 juta satu orangnya. Sudah berapa tahun atau sementara pengakuan tersangka 3 tahun dengan lokasi yang berpindah-pindah. Pemasarannya kemana aja? Sementara dari kita dari wilayah Banten, Lampung, Palembang dikirim melalui ekspedisi. Ya. Baik, pertanyaan lain ada? Fahmi, silakan. Udah jadi baju aja. Ini ganjel lagi. Tersangka ini ditangkap waktu penangkapannya belum ada di sini Pak. Kapan? Terus Bocor terus. dia ini bisa memproduksi ini mungkin belajar dari mana gitu kan ya. Terus sudah ada tuh uji kesehatan dampak dari pemakaian sampo dan minyak nabut palsu ini. Ya, jadi tersangka tertangkap tangan pada tanggal 28 kemarin. Ya. Terkait dengan apakah ini sudah berdampak pada masyarakat. Jadi perlu ketahui terkait dengan kejahatan ekonomi ini bukan delik material ya. Perbuatannya sudah bisa dihukum. Demikian. Jadi antara komposisi dengan apa yang dijanjikan dalam label tidak sama. Intinya itu. Ya, produksi pabrik. Dia mempunyai 3 mesin otomatis pabrik di sana. Baik, jadi tidak perlu di lab. Saya melihat komposisinya saja sebenarnya sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi untuk melihat dampak
bisa saja nanti penyidik melakukan uji laboratoris. Jadi dia belajar awalnya dari Google dan YouTube. Awalnya cara membuat sampo dari sana. Kemudian dia variasi sendiri, memperkerjakan orang untuk diajari. Ini cara membuatnya seperti ini. Demikian. Kalau kita melihat dari barang bukti yang ditampilkan, di sini sudah ada roll-roll plastik yang memang sengaja dibentuk dengan merek-merek terkenal. Nah, ini dia juga menggunakan jasa import. Artinya pelaku ini memahami bagaimana profesionalismenya mengemas kejahatannya sehingga tidak terlihat secara kasat mata dengan mudah oleh konsumen. Ya, untuk mengimpor ini saja dia sudah punya jaringan di Cina seperti itu. Ya, maka ini adalah pengungkapan tindak pidana ekonomi yang signifikan. 200 juta per bulan keuntungan rata-rata, kemudian bisa membayar mahal karyawan-karyawan yang bekerja. Dan kita berterima kasih atas informasi ini, maka kita bisa mengungkap kasus kosmetik palsu.